Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, dengan kuat, dengan baik. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mempersatukan kembali yang tercerai berai. Yeremia 50 ayat 18 sampai dengan ayat yang 19. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan Gilead. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini kita akan bahas mengenai pembuangan. Demikianlah banyak orang yang telah terpukul dan meninggalkan tradisi Taurat. Namun ada pula umat yang sangat setia yang disebut dengan sisa-sisa merenungkan kembali firman, seruan para nabi, dan menggali kembali apa yang menyebabkan keterpurukan ini. Salah satu yang muncul adalah teologi pengharapan mesianis. Allah tidak membiarkan umatnya hilang dalam pembuangan, namun akan ada pengharapan. Masa depan mereka akan kembali ke negerinya dengan kuat kuasa Tuhan Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan. Salah satu isi nats pengharapan mesianis ini adalah di dalam bacaan kita di pagi hari ini. Umat yang tercerai berai, Yehuda terbuang ke Babel, dan Israel Utara takluk di bawah Asyur, akan ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Allah sendiri akan menaklukkan Babel. Jika kita baca keseluruhan pasal 50 ini, merupakan rencana Allah atau semacam rencana strategi Allah menaklukkan Babel dan membebaskan umat Allah dari pembuangan Babel. Bahkan hanya umat Allah dalam pembuangan Babel yang dilepaskan, namun Israel di bawah jajahan Asyur akan memperoleh pembebasan. Maka umat Israel yang tercerai berai dapat disatukan, dikumpulkan, dan dipulihkan kembali sebagai umat Allah yang bersatu. Yeremia 50 ayat 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Di sini Yeremia melihat keutuhan Israel, bukan parsial ke selatan atau utara saja, namun menyatukan kembali Israel raya yang telah tercerai berai. Firman ini adalah pengharapan mesianis yang hendak menyatukan keseluruhan suku-suku Israel. Pembebasan bukan hanya untuk mereka yang terbuang di Babel, namun untuk umat Allah yang terpuruk di Asyur. Allah akan mengembalikan mereka, menggembalakan umatnya seperti menggembalakan domba di padang rumput
yang hijau. Beberapa tempat bersejarah disebutkan oleh Nabi Yeremia mengingatkan kuasa Allah Karmel dikenal oleh umat Israel berlimpah gandum, dan juga tempat bersejarah yang sangat penting, yakni tempat pembuktian antara Nabi Elia dan Baal Isabel. Elia membuktikan bahwa Baal adalah bisu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun Allah Israel adalah Allah yang hidup dan dapat memakan kurban persembahan. Demikian dengan tempat Basan adalah daerah yang subur dan lembu-lembu gemuk yang tiada tanding. Sementara pegunungan Efraim merupakan padang rumput yang hijau karena curah hujan yang lebih tinggi, dan nama Gilead untuk tempat mengembalakan kawanan domba yang sangat baik. Seluruh daerah yang disebutkan ini adalah sebagai tanah yang memilih tingkat kesuburan dan kemakmuran yang paling tinggi di tengah-tengah Israel. Dengan demikian Allah menyatukan dan memulankan umatnya yang tercerai-berai dengan tujuan untuk penyatuan Israel Raya dan kemakmuran dan kesejahteraan umat Allah. Dari apa yang kita baca di pagi hari ini, bahwa pembuangan bukanlah akhir dari kisah Israel Raya. Mereka tidak akan hancur ditelah oleh penjajahan politik asing. Mereka akan dikumpulkan, disatukan, dan dikembalikan kampung halamannya sendiri, dan Allah sendiri akan memberikan kesejahteraan umatnya. Inilah pengharapan bagi seorang yang percaya. Dalam segala keterpurukan harus tetap berpengharapan bahwa masa depan ada pada Tuhan yang mencipta dan merencanakan masa depan yang terbaik bagi orang yang percaya. Masalah dan pergumulan tidaklah akhir dari segalanya. Namun Tuhan jauh lebih paham akan sejarah perjalanan kehidupan umatnya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, marilah kita di dalam dunia hidup saling membahu, saling menolong satu dengan yang lain, dan saling memberkati satu dengan yang lain. Tidak ada saling bermusuhan, saling bertentangan. Namun firman Tuhan mengajarkan bagi kita supaya tetap bersatu dan menjadi saksi Kristus bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kepada kami supaya hidup kami saling menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Ya Bapa, berkati sertai dan lindungilah kami. Dan apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk yang boleh bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.